Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2355 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya, lalu takut, juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teguran firman Tuhan ini ditujukan pada orang-orang yang ada di sekitar umat Tuhan. Kita belajar berkat Tuhan itu ada dua macam. Berkat universal atau berkat umum, dan berkat spesial atau berkat khusus. Contoh berkat umum, ada matahari, hujan, oksigen, itu semua orang bisa menghirup, bisa menyaksikan, bisa menikmatinya. Itu bicara berkat umum, bisa dinikmati, bisa dialami oleh semua orang. Sedangkan berkat khusus atau berkat spesial itu bicara berkat keselamatan. Amin. Dan berkat keselamatan ini hanya untuk umat Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Merekalah yang mendapatkan berkat khusus, berkat spesial, yaitu berkat keselamatan. Yang tidak semua orang mendapatkannya. Hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang spesial, yaitu saudara dan saya, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan, kepintaran, itu adalah berkat umum. Artinya semua bisa kaya. Baik dia orang percaya atau orang yang tidak percaya. Mereka bisa pintar, bisa populer, bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan memakai musuh-musuh Israel untuk menghukum Israel.
untuk mendisiplinkan umat Tuhan, tapi mereka juga akan dihukum Tuhan karena telah menghukum umat Tuhan. Saudara tangkap di sana? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang di sekitar kita, yang Tuhan izinkan menindas kita, menindas karena iman saudara, mereka juga akan dihukum Tuhan. Semua bicara tentang waktu Tuhan. Sekarang mereka mungkin bisa beria-ria karena mereka punya kekuatan, power, punya kuasa dan sebagainya. Tapi satu hari nanti, apa yang mereka tabur, itu yang akan mereka tuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dialami oleh orang-orang yang hidup di sekitar umat Tuhan. Mari kita lihat apa saja yang terjadi pada bangsa-bangsa yang berada di sekitar Israel. Tuhan menghukum negeri Hadrak dan kota-kota Aram. Saudara lihat di ayat 1 di sana. Kenapa Tuhan menghukum mereka? Karena mereka merampas kota-kota itu dari umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kita diajarkan tentang hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Kalau perbuatan kita baik, dia akan kembali berkali-kali lipat kebaikan. Selalu saya ilustrasikan seperti kita tanam biji mangga yang baik. Dia akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Bukan hanya satu, tapi akan terus berlipat kali ganda. Amin. Saudara, satu kebaikan yang saudara tanam, yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, saudara satu saat nanti saudara akan melihat apa yang saudara tanam itu. Sama seperti biji mangga tadi. Dia akan menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Satu kebaikan yang saudara tabur hari ini, itu akan saudara nikmati. Buah-buahnya sampai berkali-kali lipat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tabur kejahatan, itu akan menghasilkan berlipat-lipat kali ganda kejahatan yang akan saudara petik, yang akan saudara tuai nanti. Bapak Ibu Saudara, mari kita berlomba-lomba menabur kebaikan. Karena apa yang kita kerjakan, kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat baik, itu akan berguna bagi diri kita sendiri. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Amin. Nah, saudara, apa yang ditabur oleh Hadrak dan juga kota-kota di Aram? Mereka merampas tanah-tanah Israel. Akhirnya apa, saudara? Apa yang mereka miliki, Tuhan ambil dan Tuhan berikan kembali kepada umat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hadrak dan kota-kota Aram itu merampas daerah-daerah dari umat Tuhan. Tuhan mengambil kembali tanah yang dirampas dan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu umat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mungkin saudara, ada yang saudara punya, miliki, tapi kemudian dirampas oleh orang. Dikuasai oleh orang karena mereka orang kuat, punya relasi orang-orang petinggi di negeri ini. Mereka dengan leluasa menindas saudara, mengambil apa yang menjadi milik saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Satu hari nanti, apa yang orang rampas daripadamu, Tuhan akan kembalikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada sesuatu yang saudara rebut, saudara rampas, saudara ambil, padahal saudara tahu itu bukan milik saudara, kembalikan itu. Karena nanti saudara, apa yang saudara ambil dari orang, Tuhan akan ambil kembali dan berikan kepada sang pemilik yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, jangan merampas, jangan mencuri, jangan menguasai yang bukan milik kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita lihat di ayat 2 di sana, di mana Hamat, Tirus, dan Sidon. Mereka dihukum Tuhan, kenapa? Karena mereka merasa mereka paling bijaksana. Mereka merasa bahwa mereka lah paling pintar. Sehingga mereka merasa harus dihormati, harus dihargai karena kebijaksanaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang merasa diri paling pintar, banyak di sekitar kita. Mereka merasa bahwa saya bisa kok cari uang tanpa ke gereja, tanpa Tuhan. Saya bisa melakukan tanpa harus berdoa, tanpa harus pergi ke gereja. Saya bisa melakukannya, buktinya Pak Pendeta saya masih hidup walaupun sudah bertahun-tahun saya tidak pergi ke gereja. Walaupun sudah bertahun-tahun saya tidak pernah berdoa. Buktinya saya masih hidup. Saya bisa bekerja. Saya masih bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga saya tanpa harus cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang merasa pintar, merasa bijaksana, ini mereka satu hari nanti mereka akan dipermalukan. Saudara, orang-orang Hamat, Tirus, dan Sidon ini mereka kena kutuk dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa paling pintar. Mereka merasa mereka orang yang punya pendidikan tinggi. Bisa mengerjakan ini dan itu tanpa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Banyak orang Kristen seperti ini. Bertobat saudara. Kalau tidak, Hamat, Tirus, dan Sidon kena kutuk. Karena mereka merasa orang yang paling pintar. Orang kalau sudah merasa pintar, saudara, susah mau dinasihati. Banyak orang di luar sana, saudara, sebenarnya nggak pintar-pintar amat, cuma sok tahu modalnya. Kalau kita kasih tahu, saudara, mereka ngeyel, nggak mau dengar. Hati-hati, saudara, banyak orang di luar sana seperti itu. Kalau sudah dinasihati, cari Tuhan, jangan lupa ke gereja. Ada saja jawabannya. Ngeyel, saudara. Tapi saya percaya, pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Saudara yang ketiga, Tuhan menghukum Tirus karena mereka Di ayat 3 perhatikan. Di ayat 3 di sana dikatakan bahwa Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Ayat 4. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tirus dihukum Tuhan? Karena mereka merasa kuat, merasa hebat. Karena kaya raya. Bapak Ibu sudah dengar ini baik-baik. Orang kalau sudah kaya raya, saudara, mereka itu kadang-kadang gak mau dengar nasihat yang datang dari hamba Tuhan. Jelas-jelas itu teguran dari Tuhan, mereka gak mau dengar. Apalagi kalau hamba Tuhannya kere. Saudara yang dikasihi Tuhan, terbalik dengan orang kaya. Orang kaya, saudara, walaupun mereka gak sekolah, Jack Ma bilang begini, orang miskin sebijak apapun perkataannya itu, kalau dia miskin itu hanya dianggap kentut. Kalau orang kaya, dia kentut itu, dianggap paling bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang kalau kaya, saudara, orang mau dengar. Dia mau bicara apa itu, itu seperti kata-kata yang bijaksana. Tapi kalau orang susah, orang miskin, orang kere, saudara, mau sebijak apapun kata-katanya itu, gak akan didengar orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tirus itu seperti itu. Karena mereka menimbun kekayaan yang luar biasa, saudara. Mereka merasa hebat, kuat. Apalagi mereka membangun benteng. Mereka merasa aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana. Kalau sudah kaya, dia merasa dia aman. Seperti dia bangun tembok. Wah, saya aman, tenang ini. Dengan harta kekayaan yang begitu banyak,
saya masih bisa hidup sampai 7 turunan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ini juga rapuh. Saudara lihat firman Tuhan ini katakan, Tuhan akan membuat Tirus itu miskin. Dan akan kota-kotanya akan dilontarkan ke dalam api dan dimakan habis oleh api. Saudara, mengerikan. Tapi itulah hukuman Tuhan bagi orang-orang yang merasa kuat, merasa hebat karena kekayaannya. Saudara, bertobat. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetap cari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Amin. Kalau saudara diberkati, tujuannya apa, saudara? Saudara jadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat di sini saya melihat hukuman Tuhan terhadap Askelon, Gaza, Ekron. Mereka akan habis, mereka akan hancur. Kenapa? Perhatikan ayat 5. Askelon akan melihatnya lalu takut juga Gaza. Lalu gemetar sangat Ekron pun. Sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Kenapa Askelon, Gaza, Ekron habis, hancur? Karena mereka mengandalkan manusia. Mereka berharap ada pertolongan dari teman mereka, dari negara-negara sahabat mereka yang mungkin pernah mereka tolong. Jadi mereka banyak berharap. Ketika mereka susah, banyak orang yang akan tolong mereka. Sehingga mereka apa, saudara? Mereka mengandalkan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak di antara kita seperti Askelon, Gaza, Ekron ini yang mengandalkan manusia. Banyak sekali berharap kepada manusia. Saya mau bilang, kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Saudara tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, Asdod akan lenyap. Kenapa Asdod lenyap? Karena kesombongan mereka. Perhatikan ayat 6. Di Asdod akan diam keturunan campuran dan apa? Kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Asdod, Filistin lenyap karena apa? Kesombongan mereka. Ada yang mereka banggakan. Kebanggaan itu kan asal mula kesombongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan. Kalau saudara punya mobil mewah, ada yang saudara banggakan, saudara jadi sombong. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Jangan sombong. Kalau saudara sombong, saudara akan habis lenyap. Habis lenyap. Habis lenyap itu artinya apa, saudara? Hilang tanpa bekas, rata dengan tanah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat terakhir, ayat 8. Aku berkemah dekat apa? Dekat rumahku. Dekat rumahku di mana itu? Sion, Yerusalem, di bait suci. Sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Yang lalu lalang ini siapa? Umat Tuhan. Yang seringkali mengabaikan, melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tebus, Tuhan tolong, Tuhan bawa mereka pulang. Tapi setelah itu balik lagi, tinggalkan Tuhan dan seterusnya. Itu maksudnya di sini, mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya. Sebab sekarang aku sendiri telah mengindakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Maksud dan arti dari Tuhan berkemah dekat rumah Tuhan. Artinya Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Cuma apa? Cuma umatnya ini lalu lalang. Tidak betah tinggal bersama Tuhan. Itu masalahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, maka kita akan tenang, kita aman, kita diberkati. Amin. Tuhan mau menjaga umatnya, makanya Tuhan mau tinggal bersama dengan umatnya. Dan saya percaya, kalau Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kita, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Kenapa? Karena sumber berkat tinggal di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan tercurah memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.